Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Yusnita Nugrahayu dan rekan saya Naili Sangadah yang akan mempresentasikan tentang sistem dinamik kontinu. Langsung saja. Sistem dinamik merupakan sistem yang dapat diketahui kondisi di masa yang akan datang jika diberikan kondisi masa sekarang atau pada masa lalu. Sistem dinamik dibagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan diskrit yang menggunakan sistem persamaan beda dan sistem kontinu yang menggunakan sistem persamaan diferensial biasa. Sistem diskrit bentuk umumnya adalah xt plus 1 sama dengan f xt dengan t anggota bilangan z atau n. Lalu sistem dinamik kontinu yaitu dx per dt sama dengan f x, t dengan t anggota himpunan dari bilangan real. Adapun yang namanya sistem otonomus. Sistem otonomus adalah sistem persamaan diferensial dengan f tidak bergantung secara eksplisit pada variabel bebas t. Sistem otonomus dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Yang linear itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu solusi analitik dan analisis dinamik. Analisis dinamik penyelesaiannya yaitu dengan potret fase dan medan arah. Kalau yang solusi analitik menggunakan kurva solusi. Lanjut, analisis dinamik pada sistem otonomus. Sistem dinamik berfungsi untuk mendapatkan informasi kualitatif mengenai solusi sistem tanpa harus menyelesaikan sistem terlebih dahulu. Tahapan analisis dinamik ada dua. Satu, menentukan titik keseimbangan atau titik tetap. Misalkan dx per dt sama dengan fx. Titik x bintang disebut titik keseimbangan atau titik tetap apabila diperoleh nilai dx per dt sama dengan fx bintang sama dengan 0. Kedua, penentuan kestabilan titik keseimbangan. Ada contoh di sini. Sistem otonomus linear satu dimensi. Dx per dt sama dengan ax dengan syarat x0 sama dengan x0. Solusi analitik dx per dt sama dengan ax diintegralkan menjadi dx per x sama dengan integral a dt. Hasil dari dx per x itu ln x dan hasil dari integral a dt sama dengan at per c. Lalu dengan hasil x sama dengan e pangkat at dikali e pangkat c. Dimasukkan solusi awalnya. x0 sama dengan x0. x0 sama dengan e pangkat a titik a kali o dikali e pangkat c sama dengan x0. Sehingga diperoleh hasil akhir e pangkat c sama dengan x0. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu xt sama dengan x0 e pangkat at. Sistem otonomus satu dimensi dx per dt sama dengan ax. Di sini ada kurva
solusi seperti ini. Lalu sistem autonomus satu dimensi, dx per dt sama dengan ax. Ada yang namanya titik tetap. Suatu titik yang memenuhi dx per dt sama dengan 0, maka sistem dinamik kontinu linear satu dimensi, titik yang memenuhi dx per dt sama dengan 0 hanya pada x sama dengan 0 atau x bintang sama dengan 0. Sehingga memperoleh potret fase seperti ini. Jika hasil A-nya itu menjauhi 0, maka hasilnya itu tidak stabil. Tetapi jika hasil A itu mendekati 0, itu sama dengan stabil. Bernilai stabil seperti itu. Memanfaatkan nilai dx per dt untuk mensketsa kurva solusi A lebih besar dari 0. Misalkan A sama dengan 1 untuk dx per dt sama dengan 0. Kurvanya seperti ini dan ini contoh-contohnya. Analisa medan arah. Memanfaatkan nilai dx per dt untuk mensketsa kurva solusi A kurang dari 0. Seperti ini kurvanya dan contoh tabelnya. Lanjut. Analisa medan arah. Memanfaatkan dx per dt untuk mensketsa potret fase. Jika A bernilai negatif, maka itu hasilnya tidak stabil. Tetapi kalau A itu positif, itu maka hasilnya akan stabil seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naili Sangada. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ellen. Tadi untuk sistem autonomous linear satu dimensi sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ellen. Nah, saya akan melanjutkan kepada sistem autonomous linear dua dimensi. Nah, ini kita akan ke bentuk umum dari sistem autonomous linear dua dimensi. Bentuknya umumnya itu yaitu dx per dt sama dengan px tambah ky. Lalu dy per dt sama dengan rx ditambah s kali y. Nah, ini jika dijadikan matriks A, itu A sama dengan matriks PQRS, di mana determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk dx bar plus dt itu sama dengan A kali t bar. Nah, atau pada matriks itu dituliskan dengan matriks dx per dt dy per dt sama dengan matriks PQRS dikali matriks xy. Nah, dari situ untuk solusi analitiknya itu determinan A dikurangi lambda kali I, dimana di sini I itu matriks identitas ya. Ini sudah dijelaskan untuk sebelumnya. Jadi di sini nanti matriks A-nya itu yang tadi matriks PQRS dikurangi dengan lambda dikali matriks identitas yaitu 1 0 0 1 sama dengan 0.
maka nanti kita operasikan untuk determinannya, yaitu P min lambda dikalikan dengan S min lambda dikurangi dengan QR sama dengan 0. Dihasilkan lambda kuadrat dikurangi P tambah S dikali lambda ditambah P kali S dikurangi QR sama dengan 0. Nah, ini lambda kuadrat itu P plus S itu bisa disebut dengan trace A. Trace A kali lambda ditambah dengan determinan A sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan lambda A lambda 12 itu yaitu trace A plus minus trace A kuadrat min 4 determinan A bagi 2. Ini cara untuk mencari itu ya, penyelesaian dengan ABCD. Nah, dari ada 3 kemungkinan akar dari situ. Nah, yang pertama itu bisa juga didapatkan akar real berbeda. Jadi lambda 1-nya dengan lambda 2-nya berbeda. Yang kedua, akar real kembar, di mana lambda 1 dan lambda 2 itu sama. Yang ketiga itu akar kompleks, lambda 1 sama dengan lambda 2 alfa plus minus I kali beta. Nah, solusi analitik untuk lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 yaitu matriks YXT plus matriks XT/Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1 kali T dikali V ditambah C2 E pangkat lambda 2 dikali T bagi V2. Nah, ini sudah sepertinya kemarin beberapa kali sudah dijelaskan oleh Bu Ambar dan beberapa kali juga sudah pernah latihan sih menurut saya. Nah untuk kurva solusinya itu tuh kurva solusi dapat digambarkan dengan memperhatikan limit T menuju tak hingga, dimana X T dan limit T menuju tak hingga YT. Nah, ini itu tadi udah ada ya di slide yang sebelumnya, yang di Riva Allen itu ada yang X dan T. Nah, itu tuh untuk kurva solusinya. Nah, untuk titik tetapnya itu dituliskan dengan X pangkat bintang dan Y pangkat bintang. Nah, adalah pasangan titik yang memenuhi dx bintang per dt sama dengan 0 dan dy pangkat bintang per dt sama dengan 0. Untuk potret fase disketsa dengan memanfaatkan nilai eigen dan vektor eigen. Transformasi yang digunakan adalah W bar sama dengan P pangkat min 1 dikali dengan X bar. Lalu dW bar per dt sama dengan P pangkat min 1 A kali P kali W bar sama dengan matriks V1 bar dan V2 bar. Untuk medan arah disketsa dengan mencari nulklen, yaitu garis yang menyebabkan dx per dt sama dengan 0 dan dy per dt sama dengan 0. Nah, untuk kestabilan titik kesetimbangan dua dimensi dapat dilihat dengan nilai eigennya. Ketika nilai eigennya itu lambda 1 lebih dari lambda 2 lebih dari 0, itu artinya tidak stabil. Jadi saling menjauh dari 0 ya. Lalu yang kedua, jadi arahnya itu menjauhi 0. Lalu seperti di ini. Nah, ini itu semakin menjauhi 0, plus minusnya itu semakin menjauhi 0. Ini menjadikan sebuah itu tidak stabil. Jadi ketika kesetimbangannya itu tidak stabil. Lalu yang kedua, lambda 1 kurang dari lambda 2 kurang dari 0. Nah, itu stabil, tapi stabil yang asimptotik. Yang ketiga, jika lambda 1 kurang dari 0 dan lambda 2 itu lebih dari 0, itu tidak stabil planar.
Yang keempat, lambda 1 sama dengan lambda 2 lebih dari 0. Ini artinya tidak stabil. Jadi lambda 1 dan lambda 2 sama, tetapi mereka lebih dari 0. Jadi artinya ini tidak stabil, saling menjauh dari 0. Yang kedua, lambda 1 sama dengan lambda 2 kurang dari 0. Ini stabil asimptotik. Yang keenam, lambda 1, lambda 2 itu sama dengan alfa plus minus beta. Nah, dimana ketika alfanya itu lebih dari 0 itu tidak stabil, tapi kalau alfanya kurang dari 0 itu stabil asimptotik. Jika alfanya itu sama dengan 0, ini artinya stabil center. Nah, demikian untuk definisi sistem autonomous linear 1 dimensi dan 2 dimensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.